Mantan juara featherweight UFC yang belum terkalahkan dan malah terlihat gemar mengalahkan lawan-lawannya Ilia Topuria masih juga belum mengubah arah fokus satu nama yang akan dilawannya di saat kepindahannya ke lightweight telah diresmikan. Meski telah sampai ke telinganya bahwa untuk melawan sang juara di divisinya yang baru ini belum merupakan satu pertarungan debutnya, akan tetapi The Matador tidak henti-hentinya mengumbar dari keyakinannya bahwa dialah satu-satunya yang bisa mengalahkan Islam Makhachev. Rela meninggalkan sabuknya setelah mengklaim tidak ada lagi lawan yang berarti baginya di kelas sebelumnya, Topuria tampaknya cukup dipotensikan melawan Charles Oliveira. Namun meski demikian, pusat gravitasi dari pemikirannya tetap memiliki game plan untuk menaklukkan Islam Makhachev. Baru-baru ini, sang mantan juara membeberkan rencana penghentiannya jika saja dia direstui melawan sang juara kelas ringan dalam debutnya di kelas terbarunya. Topuria tanpa segan jika dia memiliki opsi penghentian untuk merebut sabuk lightweight. Uniknya dari obrolannya tersebut, opsi penghentian yang diyakininya mampu dilakukannya untuk Makhachev adalah satu teknik yang juga mumpuni dimiliki oleh sang juara asal Dagestan tersebut. Teknik andalan dari Islam Makhachev adalah the arse choke yang pernah digunakannya mengalahkan Dustin Poirier dan Renato Moicano dalam 2 pertahanan gelarnya. Nah, bagi Topuria juga mengklaim bahwa dia mampu mencekik sang juara di divisinya itu dengan gaya yang sama yang dijelaskannya dengan mengatakan, "No, I wouldn't like all the respect, but this is how I feel. I feel that I submit him with the darts. Like, which one is your favorite? Darts. This one I'm not joking. Like, I truly believe that I submit him with the darts or whatever. I don't know. Tell me, which one's your favorite? Don't tell me a hell hook or some bullshit submissions that I don't know." Topuria memang memiliki bekal berlatar belakang dari gulat Yunani Romawi. Namun kemampuan gulatnya ini Topuria tidak mendapat banyak pujian. Meski demikian, sang mantan juara ini tetap mengklaim bahwa keterampilan gulatnya merupakan keterampilan terbaiknya dari semua gaya MMA yang ada padanya. Padahal satu bukti dari pembicaraan yang berlangsung ini di mana pembawa acara tersebut terlihat tertawa di saat Topuria meyakini gulatnya bisa mengalahkan sang pegulat yang terkenal di UFC Islam Makhachev. Mantan juara Bellator Patricio Pitbull telah menanti debut UFC-nya setelah memutuskan keluar dari promosi lamanya. Namun akhirnya hanya mendapat kekecewaan terbesarnya setelah dia menderita kekalahan lewat keputusan yang dominan dari lawannya mantan juara interim featherweight Yair Rodriguez di UFC 314. Rodriguez sebagai mantan pemegang gelar featherweight interim telah absen sejak mengalami kekalahan beruntunnya lewat satu penghentian dari sang juara yang kembali mengambil gelarnya di acara UFC kemarin, Alexander Volkanovski. Dan setelah itu Rodriguez juga mengalami kekalahannya yang lain dari Brian Ortega dalam pertarungan ulang mereka yang digelar tahun lalu di negara asalnya Meksiko. Sementara Pitbull merupakan mantan petarung yang tak terbantahkan di featherweight dan lightweight di promosi Bellator. Juga telah absen dari olahraga ini sejak mengalahkan Jeremy Kennedy dari 1 tahun yang lalu. Namun setelah terjebak di dalam debutnya di UFC 314, Pitbull sebenarnya terlihat telah berjuang keras menghadapi manajemen jarak dari Yair Rodriguez yang berhasil menjatuhkan lawannya di sepanjang 2 ronde pembukaan dengan berdiri. Sayangnya di saat menjelang akhir ronde ketiga, Rodriguez mendapat selah membalikkan keadaan secara mengejutkan dengan satu pukulan knockdown yang lurus dan keras sebelum melanjutkan pesta puranya kepada petarung Brasil itu dengan sejumlah serangkaian sikutan tajam dari atas terkaparnya sang lawan. Berhasil menang mutlak dengan kartu skor 30-27 dikali 3, Rodriguez pun langsung menyerukan pertarungan gelarnya sebagai pertarungan ulang mereka dengan Volkanovski. Namun sepertinya panggilannya ini masih menjadi pertimbangan apakah direstui oleh Dana White atau tidak. Pasalnya cuma ada 2 pesaing saat ini yang dominan untuk tantangan gelar selain dirinya dan Movsar Evlov. Dan bagi Pitbull, acara UFC 314 malah menambah rekor 2 mantan juara Bellator yang tak berdaya di acara tersebut setelah Michael Chandler juga babak belur dengan wajah yang penuh lumpur. Apakah ini mengartikan jika peluang para petarung Bellator belum memenuhi syarat di UFC atau tidak? Akan tetapi UFC 314 sedikit menerjemahkan seperti itu.
Salah satu pertarungan yang juga dinantikan di acara UFC 314 adalah pertarungan Jean Silva melawan Bryce Mitchell. Silva berhasil mendominasi pertarungan tersebut dan mengakhirinya dengan mencetak submission. Padahal sejak awal pertarungan dimulai, Mitchell terlihat mampu mengambil alih posisi menyerang. Namun kapanpun Mitchell berupaya mengerahkan semua kekuatan grapplingnya, Silva ternyata sudah siap sedia. Silva berhasil menahan semua upaya takedown dan menangkis serangan lawannya yang lain dengan choke. Silva mencoba 3 kuncian cekikan berbeda pada Mitchell di menit terakhir ronde pertama. Pada saat itu, Mitchell menghabiskan banyak waktu di posisi bertahan, sementara Silva menjadi penyerang dan mendaratkan serangan-serangan penting, termasuk pukulan berputar ke belakang. Silva berhasil menahan Mitchell lagi dan terus mencari kuncian. Akhirnya di tengah ronde kedua, Silva mengunci kuncian ninja choke yang akhirnya membuat Mitchell menyerah tepat sebelum dia pingsan. Silva kini telah memenangkan 13 pertarungan berturut-turut dalam karir MMA-nya dan belum terkalahkan di oktagon sejak tiba dari Contender Series milik Dana White. Kemenangan Silva lainnya diraih saat melawan Westin Wilson, Charles Jourdain, Drew Dober, dan Melsik Baghdasaryan. The Lord mungkin akan menempat di peringkat 15 besar atau mungkin bahkan ke 10 besar setelah dari 5 kemenangan beruntunya di UFC. Silva sebelumnya belum tercatat di peringkat UFC. Sementara itu, Mitchell telah kalah dalam 2 dari 3 laga terakhirnya. Pertarungan terakhirnya adalah saat melawan Kron Gracie di UFC 310 yang menandai pertarungan pertamanya sejak kekalahan KO yang menghancurkan dari Josh Emmett pada Desember 2023. Setelah kemenangannya atas Michael Chandler, Paddy Pimblett nyaris mengalami pertarungan lain di belakang panggung ketika terjadi insiden keributan antara dia dan petarung di kelas welter Colby Covington. Sebelumnya, Conor McGregor menggelontorkan taruhannya untuk kemenangan Michael Chandler dengan taruhan sejumlah $500.000 seperti yang diberitakan oleh media MMA Bloody Elbow. Kemudian Pimblett mencetak kemenangan terbesarnya atas Chandler di ronde ketiga dan membuat McGregor kehilangan sejumlah uangnya tersebut. Segera setelah The Buddy meraih kemenangannya, dia berjalan ke belakang panggung untuk melakukan wawancara media pasca pertarungan. Namun pada saat itu terlihat Covington memprovokasi Pimblett dan hampir menimbulkan pertarungan tambahan di luar oktagon. Sontak saja keributan tersebut mengejutkan para petugas keamanan untuk mengamankan situasi. Tidak diketahui dengan pasti apa sih penyebab dari keributan mereka tersebut. Apakah mungkin Covington yang juga terlibat menggelontorkan sejumlah uang taruhannya dan bernasib sama dengan McGregor. Di sisi lain, bukan tidak mungkin jika Colby yang dikenal sebagai ahli provokasi untuk menarik minat petarung agar melawannya. Karena biar bagaimanapun juga, jauh waktu sebelum acara UFC 314 digelar, Pimblett sebelumnya pernah menyatakan minatnya untuk naik ke kelas 170 pon demi melawan Covington yang memicu pertengkaran mereka. Serta fakta lainnya bahwa mereka hampir berhadapan muka di acara Power Slap baru-baru ini, dan Pimblett mengklaim Colby tidak ingin melihatnya. CEO UFC Dana White menangpi dingin dari insiden keributan antara Pimblett dan Covington dengan mengatakan bahwa dia tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dan mengatakan kembali jika hal seperti itu sering terjadi di acaranya. Dana White telah memberikan petunjuk terbesarnya seputar potensi pertarungan gelar bagi pesaing fenomenal yang belum terkalahkan Khamzat Chimaev, dengan mengklaim bahwa pertarungan tersebut sangat menyenangkan untuk melihat Khamzat tampil di acara UFC 317 selama International Fight Week di akhir Juni. Khamzat yang telah absen sejak Oktober tahun lalu terakhir kali mengalahkan mantan juara kelas menengah Robert Whittaker. Dari kemenangan mengesankannya itu, Dana White memastikan jika Khamzat akan mendapat pertarungan gelarnya. Dan dari rumor yang dilontarkan Dana White ini, Chimaev juga telah dikaitkan dengan kembalinya ke pertarungan Amerika Serikat untuk yang pertama kalinya setelah petarung Ceknya disulitkan masalah visa. Dan di acara UFC 314 kemarin, White mengatakan kepada media bahwa itu akan menjadi satu hal yang menyenangkan melihat Chimaev kembali dalam pertarungan perebutan gelar melawan sang juara saat ini, Dricus Du Plessis, di acara International Fight Week. Dari penjelasannya, White ternyata tengah mengerjakan pertarungan perebutan gelar antara DDP dan Khamzat yang akan dilangsungkan di UFC 317 pada bulan Juni mendatang.
Dan akhirnya satu pertunjukan besar yang ditunggu-tunggu akan disaksikan 2 bulan mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.